ya, mulai dari permutation box sampai dengan round. Ya, kemudian implementasi dari 9 komponen ya, yang membentuk atau yang membangun kriptografi modern ini adalah Vestal cipher dan non-Vestal cipher. Diberi nama Vestal, ya itu karena yang menemukan atau yang melakukan penelitian namanya adalah Vestal. Ya, makanya namanya diambil dari nama penemunya. Sebetulnya ada 2 jenis kriptografi simetrik key ya modern, yaitu stream dan block. Ya, stream itu maknanya adalah ya ketika kita berhadapan dengan jaringan online atau jaringan yang bergerak terus-menerus, ya, maka jika kita memiliki sekumpulan bit, ya, bit yang dalam keadaan berjalan atau stream bit, ya, maka bit-bit ini bisa langsung kita lakukan proses enkripsi, ya, kemudian sisi lawannya langsung melakukan proses dekripsi. Jadi tidak perlu menunggu ya lama. Ya, karena tidak menunggu lama, maka yang dienkripsi itu tidak banyak bitnya. Bisa 1 bit, bisa 2 bit, bisa 4 bit, bisa 8 bit, tidak lebih dari itu. Ya. Tapi karena yang dienkripsi ini 1, 2, 4, 8 bit, ya sehingga proses untuk mengirimkan informasi sebanyak mungkin ya itu tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, ya harus dilakukan secara terus-menerus atau stream. Ya, artinya ya stream cipher ini ya sangat bermanfaat untuk kriptografi atau implementasi kriptografi ya untuk jaringan ya dengan karakteristik data yang secara continuous ya itu bergerak dari pengirim ke penerima. Sebaliknya, block cipher itu didesain untuk kriptografi enkripsi dekripsi ya dalam posisi tidak 1, 2, 4, 8 bit tetapi banyak bit. Ya, jadi bitnya besar. Ya, atau kita sebut saja blok. Jadi sekian blok bit ya entah 1 kilobyte, 2 kilobyte hingga ordel gigabyte. Ya. Karena yang dienkripsi ini besar, ya, maka butuh waktu enkripsi lama. Ya, tentu saja butuh waktu dekripsi juga lama. Sehingga block cipher ini didesain untuk kriptografi, ya, untuk jaringan ya yang tidak online, ya, atau bisa kita lakukan proses komunikasi secara aman, ya, tertunda. Ya, boleh saya lakukan enkripsi sekarang, boleh saya lakukan nanti, boleh saya lakukan besok, boleh saya lakukan minggu depan dan seterusnya. Ya, jadi tidak online atau tidak secara langsung, ya, tapi bisa kita tunda ya proses enkripsi dekripsinya. Nah, contoh dari kriptografi simetrik stream, ya, contohnya adalah Oryx. Ya, mungkin ini algoritma yang tidak populer saat ini, ya, karena memang Oryx ini, ya, algoritmanya sangat sederhana. Kalau kita terapkan di zaman sekarang, ya mungkin gampang untuk dihack. Nah, waktu itu ya Oryx ini digunakan untuk kriptografi simetrik key ya untuk jaringan seluler, ya, jaringan telepon bergerak. Ya. Oryx ini sangat sederhana, ya komunikasi sangat sederhana kriptografinya. Ya. Cukup mengandalkan pergeseran ya bit atau shift register. Ya, tetapi shift registernya tidak shift register yang pada umumnya kita kenal. Ya, tapi shift register Galois. Ya, Galois itu adalah seseorang yang menemukan ya hubungan antara bilangan ya dengan bilangan prima. Contohnya begini. Ya, kalau saya punya himpunan bilangan ya dengan Galois, ya misalnya dengan bilangan Galois taruhlah 13, ya, maka himpunan itu hanya memiliki angka ya dengan range antara 0 sampai 12. Ya, karena setiap penjumlahan, pengurangan, perpangkatan, ya perkalian maupun bagian, ya itu selalu kita moduluskan dengan 13. Nah, pertama kali yang melakukan penelitian modulus ini adalah Galois. Nah, pergeseran bit ini ya melibatkan modulus. Ya, modulus. Ya, bitnya berapa yang digeser? 32 bit. Nah, meskipun ini adalah pergeserannya sederhana, ya 32 bit, tetapi karena adanya Galois, ya, ini agak sulit. Ya, agak sulit karena ada modulus, ya,
Tergantung galusnya di set berapa. Apakah di set 5, di set 7, 13, 23, bilangan prima ya 51 dan seterusnya. Nah, tetapi ya hingga sekarang ini Oryx ya karena terlalu sederhana ya tidak populer dan tidak diteruskan lagi. Yang kedua adalah SEAL ya didesain oleh IBM. Nah, SEAL ini ya memiliki beberapa fitur, diantaranya adalah key yang digunakan untuk setup. Ya, untuk setup itu membutuhkan beberapa kilobyte. Ya, jadi butuh beberapa kilobyte. Ya, kemudian diacak. Ya, setelah kilobyte ini digunakan, kemudian diacak. Ya, diacak dengan menggunakan SHA-1. SHA-1 ini adalah fungsi hash ya, dengan panjang 160 bit. Ya, ada 5 operasi yang digunakan oleh SEAL. Ya. Kalau SEAL ini didesain oleh IBM hingga saat ini masih relevan, ya masih banyak yang menggunakan. Ya kemudian ya SEAL ini kemudian dikembangkan lagi ya oleh namanya Ron ya. Ron, seseorang namanya Ron ya itu meneliti SEAL kemudian dimodifikasi, diteruskan ya keluarlah algoritma yang ya apa itu modifikasi dari SEAL namanya RC ya Runcut ya Runcut versi 4. Ini yang kita gunakan untuk kriptografi di jaringan WiFi ya jaringan WiFi WEP, masih ingat ya WEP, Wireless Equivalency Privacy ya, WEP sudah berhasil dihack oleh banyak orang ya 10 tahun yang lalu ya sehingga sekarang WEP sudah tidak pernah digunakan lagi ya sebagai gantinya adalah WPA2 ya baik yang personal maupun yang enterprise. Oke, kemudian yang berikutnya adalah block cipher ya, jadi Oryx, SEAL maupun RC4 itu adalah stream cipher ya, tadi fungsinya adalah digunakan untuk jaringan yang memiliki informasi atau data secara continuous ya atau online atau real time ya, sedangkan blok contohnya DS dan AES yang nanti kita pelajari ya setelah kita mempelajari 9 komponen yang membangun kriptografi simetrik key. Nah, ini DS sama AES ini adalah algoritma yang standar ya. Apakah ada yang tidak standar? Banyak. Di antaranya adalah IDEA yang ini. Nah, ini yang didevelop oleh seseorang namanya Zurich ya. Ini kekuatannya ya mirip dengan AES 128 bit. Nah, di antara ya DS, AES, IDEA, ya RC5 dan seterusnya yang sudah ya diuji ya dan sudah sudah diuji, diimplementasikan itu adalah yang standar yaitu DS dan AES. Cuma sayangnya DS ini didesain ya dengan panjang bit 64 sedangkan AES 128 bit. DS tidak bertahan sampai sekarang. Ya. Jadi yang sekarang bertahan adalah AES. AES punya 3 varian, 128 bit, 192 bit, dan 256 bit. Yang paling tinggi 256 bit yang saat ini ya direkomendasikan untuk digunakan, termasuk ransomware. Ya, ransomware itu mencari algoritma yang paling kuat, ya AES 256, ya untuk mengenkripsi my dokumen misalnya atau data ya yang penting ya untuk dirubah ke ciphertext, kemudian dia meminta tebusan untuk membantu mengembalikan ciphertext menjadi plain text. Ya, yang saat ini yang kemarin ramai ya ransomware itu menggunakan AES 256. Ya, contoh yang lain adalah Bluefish dan RC5. Ya. Sama ya banyak ya IDEA, kemudian Bluefish, RC5 ya dan lain-lain. Ya itu adalah algoritma kriptografi simetrik block cipher ya tidak standar. Ya, mana yang paling baik? Yang paling baik ini AES 256. Ya, yang saat ini memang menjadi standar atau direkomendasikan untuk diterapkan sebagai kriptografi simetrik modern. Oke, kita sekarang beranjak ke 9 komponen yang membangun kriptografi simetrik modern. Ya. Ada beberapa karakteristik atau ada beberapa kriteria ya dari penggunaan 9 komponen ini. Yang pertama adalah sama dengan
di kriptografi tradisional, ya, pergantian nilai substitution dan perpindahan posisi, ya, atau transposition. Kemudian berikutnya adalah menggunakan atau penggunaan dari, ya, shift register maupun XOR, ya, salah satu dari logical operational, ya, berbasis logik, ya, bisa AND, OR, ya, XOR, ya, NOT dan lain-lain. Tetapi di antara itu yang digunakan adalah XOR. Kenapa XOR? Ya, karena XOR itu bisa mengembalikan output, ya, kembali lagi menjadi input. Ya, jadi XOR sama dengan AND sama dengan OR, ya, pasti membutuhkan dua input yang berbeda. Ya, saya ambil contoh, jika XOR ini ada dua input 1 dan input 2, hasilnya adalah, ya, taruhlah Y gitu ya, maka Y kalau saya XOR-kan lagi dengan salah satu input, ya, dari XOR itu akan menghasilkan, ya, salah satu dari input itu. Ya, jadi bisa mengembalikan inputnya kembali. Dan ini pasti cocok untuk enkripsi maupun dekripsi, ya, sehingga tidak memilih, ya, logical operation yang lain, ya, seperti AND, OR, NOT dan lain-lain. Jadi yang digunakan adalah XOR. Yang berikutnya adalah perkalian, ya, perkalian, kemudian round, ya, round atau iterasi atau loop. Ya, jadi operasi yang sama itu kita ulang sekian kali untuk mendapatkan kesulitan atau kompleksitas, supaya, ya, menyulitkan, ya, kriptanalisis, ya, atau hacker atau attacker untuk mengembalikan ciphertext ke plaintext. Ya. Secara konsep, ya, algoritma enkripsi maupun dekripsi, ya, itu memiliki dua input. Ya, algoritma enkripsi memiliki input key dan plaintext dengan panjang N plaintext dan K bit key. Outputnya adalah N bit ciphertext. Untuk mendapatkan kembali plaintext dari ciphertext, ya, N bit ciphertext, ya, algoritma yang digunakan adalah inverse dari enkripsi, yaitu dekripsi dengan key yang sama. Nah, kita katakan bahwa simetrik berarti key-nya sama. Ya, key-nya sama, panjang bitnya adalah K, ciphertext panjangnya adalah N, ya, kita decrypt akan mengembalikan N bit ciphertext menjadi N bit plaintext. Nah, ini ada satu tantangan. Berapa banyaknya, ya, bit tambahan atau padding bit yang harus ditambahkan ke sebuah message? Ukurannya adalah 100 karakter dengan asumsi satu karakter adalah 8 bit ASCII yang digunakan untuk mengenkripsi atau mengencoding, ya, block cipher. Di mana kita asumsikan bahwa algoritma enkripsinya mampu mengoperasikan, ya, 64 bit plaintext. Nah, kalau 64 bit plaintext, ya, kita punya message 100 karakter, maka 100 karakter kita rubah dulu ke bit. Ya, karena satu bitnya, karena satu karakter adalah 8 bit, kita kalikan menjadi 800 bit. Baru setelah itu 800 ini kita bagi 64, akan membentuk sekian blok. Nah, per bloknya ini, ya, bitnya harus 64 bit panjangnya, tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Kalau kurang bagaimana? Kita tambahkan padding. Nah, kita tambahkan padding. Nah, inilah pertanyaannya, berapa paddingnya ditambahkan? Ya, gampang ya. 800 kita bagi 64, ya, hasilnya sekian. Blok yang pertama pasti 64 bit. Blok yang kedua juga 64 bit. Tetapi blok yang terakhir pasti kurang dari 64 bit. Nah, kurangnya berapa? Itu yang ditanyakan. Ya, ternyata blok yang terakhir adalah 32 bit. Ya, maka tambahan paddingnya adalah 32 bit padding. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke komponen yang membangun, ya, kriptografi simetrik yang pertama, yaitu permutation, ya, atau transposition. Sebuah proses atau mekanisme untuk merubah posisi, ya, input menjadi posisi output. Ya. Nama dari operasinya adalah permutation box. Ya, permutation box. Kotak permutasi, kotak yang merubah posisi, ya,
dari satu posisi ke posisi yang lain. Dari satu posisi di plain text menjadi satu posisi yang berbeda di ciphertext. Ini mengadopsi dari komponen di kriptografi simetrik tradisional. Oke, ada 3 macam permutation box ini. Yang pertama adalah straight bit box. Jumlah bit input dan jumlah bit output sama. Ya, di situ ada contoh. Jumlah bit inputnya 5 bit, jumlah bit outputnya 5 bit. Ya, yang berbeda adalah posisinya. Ini contohnya. Posisi 1 input pindah posisi 4. Posisi 2 input pindah posisi 1. Posisi 3 pindah ke posisi 5. Ya, dan seterusnya. Nah, karena posisinya mekanisme dari perpindahan posisi dari input ke output ini sama kedudukannya, sama-sama 5 bit input, 5 bit output dalam hal ini. Ya. Maka kemungkinan perubahan posisi yang berbeda itu ada 5 faktorial. Ya, 5 faktorial kemungkinannya. Jadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, 120. Ya, 5 kali 4, 20 kali 3, 60. Ya, kali 2, 160, 120 kali 1. Ya, jadi ada kemungkinan 120 posisi yang berbeda. Halo, masih bisa diterima suara saya? Halo? Halo? Oke. Tes. Oke, Pak. Suara saya masih bisa diterima? Oke. Nah, kalau saya punya jumlah bit inputnya adalah N, jumlah bit outputnya adalah N, maka kemungkinan perubahan posisi yang berbeda adalah N faktorial. Ini contohnya ada 5 ya. Ya, kalau 5 berarti 5 faktorial. Jenis yang kedua adalah compression bit box. Namanya saja compression. Ya, maka jumlah bit input pasti lebih banyak daripada jumlah bit output. Nah, kalau seperti ini berarti jumlah kemungkinan perubahan posisinya pasti lebih sedikit daripada straight bit box. Ya, pasti lebih sedikit dari straight bit box. Nah, kalau di sini contohnya adalah 5 input, 5 bit input menjadi 3 bit output, maka kurang lebih, untuk mencari komposisinya adalah 5 faktorial dibagi 5 saya kurangi dengan 3 faktorial. Jadi 5 faktorial saya bagi dengan 2 faktorial. Yang terakhir adalah expansion bit box. Ya, namanya expansion berarti jumlah bit inputnya di-expand, diperluas. Diperbanyak di bit output. Contohnya di sini, di gambar ini adalah jumlah bit inputnya 3, jumlah bit outputnya 5. Maka kemungkinan membentuk komposisi yang berbeda itu pasti lebih banyak daripada straight bit box. Nah, kalau kita hitung, ini pasti angkanya adalah 5 faktorial. Saya kalikan 5, saya kurangi dengan 3 faktorial. Jadi 5 faktorial kali 2 faktorial. Oke ya. Jadi total ada 3 jenis untuk straight bit box. Untuk permutation box, yaitu straight bit box, compression bit box, dan expansion bit box. Dari sini apakah ada yang tanyakan? Kalau tidak, satu lanjutkan. Ya, ini contohnya. Ya, contoh kalau kita hitung secara manual 1 per 1. Saya punya straight bit box ukuran 3 kali 3. 3 bit input, 3 bit output. Maka kemungkinan komposisi yang akan membentuk perpindahan posisi total ada 3 faktorial, ada 6. Ini kemungkinan pertama. Ini kemungkinan kedua. Ini kemungkinan ketiga, keempat, kelima, dan ke-6. 3 faktorial. Contohnya 64, ini contoh yang lain lebih banyak. 64 kali 64. 64 bit input dirubah posisinya menjadi 64 bit output. Nah, komposisi ini akan membentuk perubahan posisi yang berbeda sebanyak 64 faktorial. Satu dari sekian banyak 64 faktorial ini contoh yang ada di slide ini. Ini salah satu contoh dari 64 faktorial. Ini contoh. Nah, cara bacanya bagaimana? Nah, cara bacanya adalah seperti ini. Bit 58 input
menjadi posisi 1 output. Bit 50 input menjadi posisi 2 output. Bit 42 input menjadi posisi 3 input. Bit 34 input menjadi posisi 4 output, dan seterusnya. Sampai dengan yang terakhir. Bit 7 dari input menjadi bit 64 output. Oke, jadi terima ya. Kalau masih apa? Ya, masih ada yang dipertanyakan, silakan diinterrupt. Ya, silakan. Kalau tidak, saya teruskan. Ya. Ini contoh lagi. Contoh. Ya. Terdapat sebuah aturan main ya, dalam hal ini. Ya. Kita diminta untuk mendesain sebuah tabel permutasi ukuran 8x8. Berarti ini adalah salah satu contoh dari straight big box. Ya. Di mana aturannya adalah ya, 2 middle bit, ya, 2 bit yang tengah-tengah, yaitu bit 5 dan 5, ya, bit 4 dan 5. Ya. Itu dipindah posisinya menjadi ya, bit pertama dan bit 8. Jadi 4 dan 5 dipindah ke bit 1 dan bit 8. Jadi 4 pindah ke 1, 5 pindah ke 8. Sedangkan posisi yang lain tidak ada perubahan. Ya, maka outputnya menjadi seperti ini. 4 pindah ke 1, 5 pindah ke 8, yang lain tidak ada perubahan. Ya, tinggal kita teruskan 1, 2, 3, 6, 7, 8. Nah, ini adalah satu dari ya kemungkinan 8 faktorial. Ya, ini kan straight big box. Ya, kemungkinannya kan 8 faktorial. Nah, 1 dari 8 faktorial itu gini. Ya, 4 pindah ke 1, 5 pindah ke 8, sisanya melanjutkan, tidak ada perubahan. Gitu ya, ada yang ditanyakan sejauh ini? Ada, terus. Contoh yang kedua, comparison big box. Ya, jumlah bit input ya lebih banyak daripada jumlah bit output, dikompres. Kita asumsikan ya, N adalah jumlah bit input, M adalah jumlah bit output. Ya, karena ini adalah comparison big box, maka N lebih besar dari M atau M kurang dari N. Ya, contohnya adalah 32 kali 24. Bit inputnya ada 32 bit, bit outputnya 24 bit. Ya, gitu ya. Berapa kemungkinannya terjadi 32 faktorial dibagi 32 min 24. Ya, jadi 32 faktorial dibagi 8 faktorial. Nah, satu dari ya 32 faktorial dibagi 8 faktorial adalah yang ini. Ya, cara bacanya sama. Bit 1 input menjadi bit 1 output. Ya, kebetulan sama. Ya, bit 2 input ya menjadi bit 2 output dan seterusnya. Nah, karena jumlah bit inputnya adalah 32, outputnya adalah 24, maka ya tabel ini adalah tabel output. Ya, jumlah posisi dari angkanya adalah totalnya sebanyak 24, tetapi ringnya antara 1 sampai dengan 32. Karena ringnya adalah 1 sampai 32 dan jumlah posisinya adalah cuma 24, maka ada 8 posisi yang tidak akan muncul di tabel output. Benar nggak? Pak Amang. Ya. Kursornya Pak Amang tidak terlihat, Pak. Jadi oh ya, ya ini. Iya, masih belum tahu yang gimana itu. Ini. Ya, jadi ya ini adalah tabel output. Ya. Jumlah posisinya adalah 24. Tetapi ya posisi ini berasal dari inputnya adalah 32, 1 sampai 32. Yang diambil cuma 24, maka ada 8 posisi yang tidak muncul. Silakan dicek kalau saya. Ya. Jadi ini ya angkanya antara 1 sampai 32. Tetapi angka yang digunakan 24. Ya, maka ada 8 angka yang tidak muncul. Oke, jadi terima ya. Ya. Contoh yang ketiga, advanced big box. Ya, advanced big box. Permutation box yang memiliki jumlah bit input lebih sedikit daripada output. Ya. Kalau inputnya adalah N, outputnya adalah M, ya maka M bisa dari N atau M
lebih kecil daripada M. Contohnya ini 12 kali 16 cok. Ya, tolong itu yang menyalakan musik tolong dimatikan dulu. Halo, halo, halo. Apa ini? Dimyati tolong dimatikan. Kerjaan mana? Di mute dulu. Nah, supaya tidak mengganggu temennya. Oke. Yang ketiga, expansion box. Ya, contohnya adalah 12 kali 16. Nah, karena ini adalah expansion box, ya jumlah bit input lebih kecil daripada jumlah bit output. Nah, tabel yang kita tampilkan di sini adalah tabel output. Nah, angkanya banyaknya ada 16. Ya, banyaknya angka ada 16. Tetapi angka ini berasal dari mana? Dari 12 angka, 1 sampai 12. Jadi 1 sampai 12 sebagai input, keluarnya adalah 16, maka ada 4 angka yang diulang 2 kali. Nah, supaya bisa jumlah angkanya sebanyak 16. Contohnya ini. Ya, 01 ya sebanyak 2. 03 juga 2. Pasti ada 4 angka yang double yang muncul 2 kali. Ya, karena expansion. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya catatan. Ya, di antara straight P box, ya, kemudian expansion P box dan comparison P box yang bisa kembali dengan sendirinya atau yang bisa kita kembalikan. Ya, artinya input menjadi output, output kita kembalikan menjadi input lagi, itu hanya straight P box. Sedangkan comparison dan expansion tidak bisa kembali ya 100%. Itu bisa kembali dengan prediksi. Bisa kembali 50% prediksinya, bisa kembali 25% dan seterusnya. Kalau untuk kriptografi tidak boleh 50%, nggak boleh 25%, harus 100%. Nah, di antara 3 jenis permutasi box itu yang bisa kita kembalikan hanya straight P box. Gitu ya. Nah, ini alasannya. Kenapa comparison dan expansion P box tidak bisa invertible atau non-invertible. Contoh, saya punya input 1, 2, 3, outputnya 1, 2. Apakah 1, 2 ini nanti bisa kembali 1, 2, 3? Tidak. Ya, bisa kembali jika 1 ke 1, 2 ke 3. Tapi apakah selalu begitu? Tidak. Ya, jadi 1 ke 2, 2 ke 1. Ya, berarti salah. Ya, nggak bisa kembali dengan tidak bisa kembali sesuai dengan kondisi awalnya. Nah, ini kita sebut dengan tidak invertible atau non-invertible. Demikian pula dengan yang expansion. 1, 2 menjadi 1, 2, 3. 1 digabung ke 1 dan 2. Ya. Nanti kalau kita kembalikan, apakah 1 dan 2 ini bisa kembali ke 1? Belum tentu. Ya, belum tentu. Bisa jadi 1 ke 2 atau 2 ke 2. 3 ke 2 juga, ya, belum tentu. Ya. Nah, karena tidak 100% kemungkinannya, maka 2 jenis ya, permutation box ini tidak invertible. Ya, tidak invertible atau lebih kita kenal dengan istilah non-invertible. Sedangkan yang invertible hanya di straight P box saja. Oke, ada yang tanyakan terkait dengan permutation box. Kalau tidak, saya lanjutkan dengan substitution box. Ya, kotak untuk merubah atau tabel untuk merubah sebuah nilai menjadi nilai yang lain. Ya. S-box singkatannya, substitution box atau tabel substitusi. Ya. Nah, ini mirip dengan permutation box. Ya, jumlah bit input dan jumlah bit output boleh sama, boleh tidak. Ya. Ketika sama, invertible, ketika tidak sama, non-invertible. Sama perlakuannya dengan permutation box. Ini contoh yang non-invertible. Jika Y adalah output, X adalah input, ya. Di sini ada 3X, X1, X2, X3, berarti inputnya ada 3, Y-nya cuma ada 2, ya. Maka inputnya ada 3, outputnya ada 2. Ya, kalau kita kaitkan dengan matriks seperti ini, ya, matriks identitas 111, 100, kita kalikan dengan X1, X2, X3, jadi Y1 dan Y2. Ya. Apakah Y1, Y2 ini bisa kembali
yang menjadi X1, X2, X3 bisa, ya. Tetapi kemungkinannya tidak 100%. Oke ya. Ada yang ditanyakan? So far? Pak Ahmad, izin bertanya Pak. Iya, silakan. Oh, saya tanya yang tadi Pak, yang apa namanya? Suaranya yang, kecil, agak berteriak. Ya, Pak. Saya tanya yang itu tadi Pak, apa namanya? Yang sebelumnya expansion tadi Pak, yang angka-angka yang dari 36. Yang mana? Yang P-box ini? Yang ini? Bukan, sebelumnya lagi Pak. Sebelumnya lagi, ini? Iya, lagi Pak. Nah ini Pak, yang 32 ke 24 itu Pak. Oh, yang ini 32 kali 24, oke. Iya, itu Pak. Ya. Ya, apa yang ditanyakan? Saya masih bingung itu kok bisa. Dia berarti dikompres gitu Pak. Dikompres berapa? Iya, dikompres memang. Jadi ada 32 posisi, 1 sampai 32, gitu kan? Saya kompres menjadi cuma posisinya 24. Ya, jadi angka 1 sampai 32 ringnya, ya, yang saya gunakan cuma 24 saja. Ya, karena yang saya pakai cuma 24, maka ada 8 angka antara 1 sampai 32 yang tidak kita gunakan. Benar nggak? Iya Pak, ya. benar Pak. Ya. Sebaliknya, yang cloud expansion, inputnya 12, ringnya 1 sampai 12. Ya, outputnya sebanyak 16, ya berarti kan kurang 4. Karena kurang 4, ya pasti angka 1 sampai 12, ya ada yang kita ulang 2 kali. Berapa angkanya diulang 2 kali? 4. Ya, 4 angka kita ulang 2 kali, supaya outputnya itu pas 16 angka. Oke, saya terima ya. Nah, ini yang expansion. Iya Pak. Oke, jelas ya? Terima kasih. Iya Pak. Oke, saya lanjut yang tadi. Ini juga gitu, ya. Inputnya ada X1, X2, X3, outputnya Y1, Y2. Ya, berarti yang ini masuk ke kategori, ya, masuk ke kategori yang kompres, gitu ya. Cuma yang ini bukan permutation box, yang ini adalah pergantian nilai. Kalau yang tadi kan perpindahan posisi, ya dari apa? Dari input ke output. Kalau yang ini pergantian nilai, ya, input ke output. Ya, misal X1 awalnya nilainya 100, ya di output ya menghasilkan angka berapa, gitu ya. Nah, ini sama perlakuannya. Ya, kalau jumlah bit input dan outputnya itu beda, ya ini kita sebut dengan non-invertible. Ya, kalau jumlah bit input dan outputnya sama, kita sebut dengan invertible. Oke, ini contoh. Ya, berikutnya. Yang non-invertible. Ya, ukuran 3x2, tabel SBOX-nya. Nah, 3x2. 3 bit input, 2 bit output. Nah, 3 bit input berarti komposisinya adalah 000 sampai 111. Ya, inputnya. Maka, ya, pembagiannya adalah supaya bisa menjadi tabel substitution, ya, atau SBOX. Ya, bit pertama, bit yang paling kiri, itu menjadi baris. Ya, karena 1 bit berarti 0 atau 1. Sedangkan 2 bit yang sisanya menjadi kolom 00, 01, 10, dan 11. Maka, ya, perpotongan antara baris dan kolom akan menghasilkan output 2 bit. Ya, contoh di sini 000 menjadi 00, 001 menjadi 10, 010 menjadi 01, dan seterusnya. Nah, ini kalau saya kembalikan dari 2 bit output menjadi input, ya, maka akan menghasilkan, ya, kemungkinan tidak 100% benar. Ya, kemungkinannya 50% benar. Ya, contohnya begini. 000 yang sini, ya, saya rubah kembali menjadi input. Apakah, ya, akan menjadi 101? Kalau menjadi 101, betul. Ya, karena 00 itu tidak hanya di sini, ya, juga ada di sini, maka kemungkinan yang lain adalah 000. Oleh karena itu, ketika 00 saya rubah ke input kembali, bisa benar, bisa tidak. Kemungkinannya 50%. Benar ketika outputnya menjadi 101, salah ketika outputnya menjadi 000. Itu yang 00 yang di sini. Kalau 00 yang di sini, ya, benar jika outputnya 000, salah jika outputnya 101. Oke ya, jadi kemungkinannya 50%. Ini kita sebut sebagai non-invertible. Oke. Contoh yang berikutnya.
yaitu 3 kali 3, ya, invertible. Jumlah bit inputnya 3, jumlah outputnya juga 3. Ya sama, bit yang paling kiri sebagai baris, 2 bit sisanya sebagai kolom. Seperti ini. Ya. 0, 1, kemudian 00 sampai 11. Kemudian outputnya juga 3 bit. Karena 3 bit pas, ya komposisinya ada 8 kemungkinan, ya sehingga sel warna putih ini terisi dengan ya urutan dari bit spesifik, tidak ada yang kembar. Ya, jadi semuanya berbeda. 0, 0, 0 itu selalu 0, 1, 1. Ya. 1, 0, 0 selalu nanti outputnya 0, 0, 0. Tidak ada yang lain. Ya, 0, 0, 0 cuma ada di sini, tidak ada yang lain. Nah, ini kalau kita kembalikan, pasti kebenarannya 100%. Nah, untuk mengembalikan itu, ya kita buat tabel kebalikannya, ya tabel degreesi. Contoh 0, 0, 0 yang ini, 0, 0, 0 kita isi dengan ini, 1, 0, 0 kebalikannya. Ya, contoh lagi, ya, 0, 0, 0, 1. Di sini 1, 0, 1, maka 1, 0, 1 yang di sini harus kita isi 0, 0, 1. Nah, untuk komposisi 3 bit yang warna putih ini, boleh kita rubah-rubah posisinya. Tidak harus seperti ini. Nah, untuk itu, ya tabel untuk merubah kembali output menjadi input harus menyesuaikan. Gitu ya. Ya. Nah, ini kita sebut dengan S-box invertible. Kalau yang tadi, yang 3 kali 2, S-box non-invertible. Gitu ya. Jadi yang ini kemungkinannya 50% kebenarannya, yang ini kemungkinannya 100% kebenarannya. Oke, 100%. Komponen yang ketiga, yaitu XOR. Ya, logical operation, ya, yang bisa mengembalikan output menjadi input, ya, tanpa ada tabel, ya, enkripsi maupun dekripsi. Contohnya begini, X kalau saya XOR dengan K, hasilnya adalah Y, ya, maka Y kalau saya XOR dengan K akan kembali menjadi X. Tanpa harus capek-capek kita membuat tabel enkripsi maupun dekripsi seperti ini. Ya, ini keuntungan dari XOR, ya ini. Dan operation logical ini yang digunakan untuk kriptografi. And, or, ya, kemudian not tidak digunakan. Ya. Yang sering digunakan, yang selalu digunakan adalah XOR, ya, untuk kriptografi. Oke, ini komponen yang ketiga. Ya, jadi komponen yang pertama tadi permutation box atau tabel permutasi. Komponen yang kedua S-box, tabel substitusi. Komponen yang ketiga yang ini XOR. Ya. Komponen yang keempat circular shift, pergeseran yang memutar. Ya, pergeseran yang memutar. Kalau saya punya 1 byte atau 8 bit, B0, B1 sampai dengan B7, ya, saya geser ke kiri 3 bit. Ya, saya geser ke kiri 3 bit. Maka B5, B6, B7 akan bergeser menempati posisi B0, B1, B2, menempati posisi di sini. Oke ya. Kalau kita gunakan untuk kriptografi, ya, maka lawannya adalah kita geser ke kanan 3 bit untuk mengembalikan output menjadi input seperti ini. Ya. Jadi kalau saya geser ke kanan, ya ini ya, yang ini, saya geser ke kanan 3 bit akan kembali B0, B1, B2, B3, B4 sampai dengan B7. Jadi contohnya B0, B1, B2 sampai dengan B7, saya geser ke kanan 3 bit, maka B0, B1, B2 akan pindah posisi ke B5, B6, dan B7. Nah, ini kita sebut dengan circular shift, komponen yang keempat. Komponen yang kelima, swap. Ya, swap. Syarat dari swap adalah, ya, jumlah bitnya harus genap. Ya, jumlah bitnya harus genap. Karena apa? Karena separuh, ya, dari bit yang mau kita swap kiri, ya, dan separuh dari bit yang mau kita swap kanan, ya, itu harus sama, ya, ukuran bitnya atau jumlah bitnya. Contoh ini, ya, 8 bit. Bit pertama sampai dengan bit keempat, kemudian bit 5 sampai dengan bit ke-8, atau mulai dari indeks 0 berarti bit 0 sampai dengan bit 3, bit 4 sampai dengan bit 7, kita tukar posisinya.
Nah, bertukar posisi dengan jumlah bit yang sama kita sebut dengan swap. Ya, swap itu pada dasarnya sama dengan circular shift ya, yang digeser separuh. Kalau yang ini berarti saya geser ya ke kiri 4 bit atau saya geser ke kanan 4 bit sama. Ya. Jadi pergeseran memutar ya separuh. Ya, jadi syaratnya yang ini adalah jumlah bit yang mau kita swap harus genap. Ya, contohnya 8, 4 bit kiri, 4 bit kanan kita tukar posisinya. Ya, 16 misalnya, 16 bit. 8 bit kiri, 8 bit kanan kita tukar. 128 bit. 64 bit kiri, 64 bit kanan kita tukar posisinya. Ya. Ini adalah komponen yang kelima. Ya, jadi komponen yang pertama big box, yang kedua S-box, yang ketiga XOR, yang keempat circular shift, yang kelima swap, yang keenam split and combine, dipisah, ya, kemudian digabungkan kembali. Kalau yang ini tidak perlu ada syarat jumlah bitnya harus genap, boleh ganjil, boleh genap. Ya, yang terpenting adalah ketika kita men-split sebuah bit, ya, ini kebetulan ya 4 bit, kita split, kita bisa. Kemudian kita combine lagi. Apakah harus selalu 4-4? Tidak. Ya, boleh 5-3 atau 6-2 atau 7-1. Ya, jika kita split 6 bit dan 2 bit, maka nanti combine-nya adalah 6 bit dan 2 bit kembali. Oke ya. Apakah swap ini termasuk split and combine? Ya. Ya. Swap ini termasuk split and combine. Ya. Dengan catatan ya split and combine dengan jumlah bit yang di split ya dan yang di combine itu sama, jumlah bit kiri dan jumlah bit kanan sama. Ya. Tapi tentu saja ya tidak harus sama, ya boleh berbeda. Ya. Setelah kita split ya kemudian suatu ketika kita mau menggabungkan kembali. Nah, syaratnya tidak harus ya bit yang kita split kiri dan kanan harus sama, boleh tidak sama. Ya, tapi kalau swap harus sama. Ya. Oke, itu komponen yang ke-6. Ya, komponen yang ke-7 adalah diffusion. Ya, tujuan utamanya adalah untuk menyembunyikan hubungan antara ciphertext dan plaintext. Bagaimana caranya? Ciphertext yang berasal dari plaintext itu hubungannya kita sembunyikan sejauh mungkin supaya pihak ketiga ya tidak mudah untuk memprediksi ya sebuah ciphertext itu berasal dari plaintext yang bagaimana. Nah, untuk itu ya kita usahakan ya sejauh mungkin hubungan antara ciphertext dan plaintext ya jauh atau kita sembunyikan hubungannya. Caranya bagaimana? Ya, caranya adalah ya, digit yang berasal dari digit yang ada di ciphertext yang berasal dari digit plaintext ya kita buat ya, sebanyak mungkin ya digit dari plaintext ya itu menghasilkan satu digit ciphertext. Jadi satu digit ciphertext itu kita buat sebanyak mungkin berasal dari ya digit di plaintext. Kalau hubungannya cuma satu-satu, ya misalnya satu digit ciphertext berasal dari satu digit plaintext, gampang ya menghubungkannya. Tapi kalau satu digit ciphertext itu berasal dari 100 digit plaintext, nah ini sulit. Ya, karena 100 digit plaintext yang yang menghasilkan satu digit ciphertext. Nah, salah satu contohnya adalah ini. Ini ya. Sebuah output ya Y ya berasal dari input ya message M. Message-nya lebih dari satu karakter. Ya, karena ini kita ngomong karakter ya atau abjad alfabet. Ya, maka modulusnya adalah 26. Ya, dengan asumsi A adalah 0, ya Z adalah 25. Maka modulusnya adalah 26. Kita jumlah. Ya, kita jumlah message 1, 2 sampai dengan message 26. Ya, kalau indeksnya 0 berarti M0 sampai M25. Ya, taruhlah kita menjumlahkan 10 M message.
untuk menghasilkan satu ya, karakter dari output. Artinya apa? Satu karakter dari output ya hubungannya adalah 10 message dari input. Nah, ini hubungannya akan lebih jauh lagi kalau message yang kita gunakan itu lebih banyak. Ya, misalnya 20 message. Ya, jadi satu karakter dari output berasal dari 20 message input. Ini jauh lebih sulit ya untuk memprediksi hubungan antara output dengan input. Nah, ini kita sebut dengan diffusion. Komponen yang ke-7. Komponen yang ke-8 adalah confusion. Menyembunyikan hubungan antara dua hal yang penting di kriptografi, yaitu key dan ciphertext. Mana yang lebih baik antara confusion dan diffusion? Harus kita kombinasi. Kombinasi antara diffusion dan confusion akan menghasilkan ya, sebuah konsep, mekanisme, atau proses yang menjauhkan hubungan antara tiga hal penting di kriptografi. Ya, ciphertext, plaintext, dan key. Nah, untuk itu, nanti kalau Anda mendesain algoritma kriptografi, kombinasikanlah ya confusion dan diffusion, gitu ya. Nah, confusion konsepnya adalah ya bagaimana cara kita untuk menyembunyikan hubungan antara ciphertext dan key. Ya, karena key kalau ya dalam ilmu kriptografi itu mudah untuk ditemukan, ya maka ketika kita mendapatkan ciphertext dengan mudah kita bisa mengembalikan ya ciphertext itu ke plaintext, gitu ya. Maka usaha yang terbaik adalah kita kombinasikan diffusion dengan confusion secara bersamaan. Nah, ini contohnya. Ya, ini adalah kombinasi antara diffusion dan confusion. Kita punya plaintext 8 bit, ya, bit 1 sampai dengan bit 8. Kita punya key 8 bit. Bit 1 sampai dengan bit 8. Step pertama, bit 8 dari plaintext kita XOR dengan bit 8 dari key. Ya, outputnya ya pasti 0 atau 1. Ya, cuma ada dua kemungkinan, 0 atau 1. Setelah itu outputnya kita masukkan ke substitution box. Ya, 1 ke 2. Berarti ini non-invertible S-box. 1 bit input, ya kita rubah menjadi 2 bit output. Jadi 0 atau 1 input menjadi 00, 01, 10 atau 11. Ya, menjadi bit 7 dan bit 8. Nah, bit 7 dan bit 8 ya, kita gunakan untuk permutation box 8 bit. Di mana bit 7 kita pindah posisi ke bit 4, bit 8 kita pindah posisi ke bit 2. Ini belum selesai. Ya, kita teruskan dengan XOR. Bit 2 dan 4 kita XOR dengan bit 2 dan 4 key. Ya, kemudian kita masukkan lagi ke substitution box. Ya, S1 dan S2. Ya, hasil dari XOR ini kita masukkan ke S1, S2. Ya. Outputnya kita XOR, outputnya adalah 1, 2, 3, 4. Kita permutasi lagi. Ya, jadi posisi 1, 2, 3, 4 kita pindah posisinya ke 1, 3, 6, 7. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, dengan konsep kombinasi antara diffusion dan confusion ini akan menjauhkan hubungan tiga hal. Ya, plaintext, key, dan ciphertext. Ini komponen yang ke-8. Komponen yang ke-9 yang terakhir adalah route. Ya. Mulai dari permutation box, substitution box, XOR, circular sieve, swap, split and combine, diffusion dan confusion, kalau kita gunakan secara bersama-sama, menghasilkan sebuah konsep yang menyembunyikan hubungan antara plaintext, key, dan ciphertext. Nah, proses ini kalau kita ulang sekian kali, kita iterasi sekian kali, ya kita run sekian kali, akan menghasilkan konsep yang lebih kompleks dan akan menyulitkan pihak ketiga untuk mengembalikan ciphertext menjadi plaintext. Nah, ini contohnya. Gambar yang atas ini adalah ya proses yang sama dengan gambar yang bawah. Gambar yang atas kalau saya ulang 2 kali, ya akan menghasilkan kesulitan 2 kali lipat. Ya, tinggal kesulitannya. Kalau saya ulang 3 kali, akan menghasilkan kesulitan 3 kali lipat kompleksitasnya.
kesulitannya. Ya, jadi ini sama prosesnya, yang atas sama bawah ini. Yang atas adalah loop 1 atau round 1. 8 bit input, ya. Kemudian saya XOR, ya, atau saya mix ya dengan K1. Ya, hasilnya saya SBox, saya masukkan SBox 2x2. Kemudian hasilnya masing-masing SBox saya masukkan ke permutation box untuk dipindah posisinya. Nah, ini belum berakhir, ini belum selesai. Kita ulang lagi dengan proses yang sama. Ya, melalui round 2. Ini akan menghasilkan ya, tingkat kesulitan 2 kali lipat lebih sulit daripada cuma satu iterasi, cuma satu round. Ya, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Halo, ada yang ditanyakan? Masih stay tune? Halo? Masih Pak, masih. Oke ya. Ya, masih oke ya. Ya, masih oke. Nah, 9 ya komponen yang membangun kriptografi simetriki tadi ya. Kemudian ini kita rangkai. Nah, seseorang yang pernah merangkai pertama kali atau yang pernah melakukan penelitian pertama kali yang merangkai 9 komponen tadi namanya adalah Feistel. Ya, sehingga lahirlah dua family atau dua keluarga dari kriptografi simetriki ini ya, yang menghasilkan dua konsep, yaitu Feistel cipher dan non-Feistel cipher. Dikatakan Feistel cipher ya, jika 9 komponen tadi yang kita gunakan adalah komponen-komponen yang memiliki sifat invertible dengan sendirinya, XOR dalam hal ini. Kemudian komponen yang invertible contohnya adalah straight P-box, straight S-box, ya, circular shift, swap, ya, split and combine. Sedangkan yang non-invertible adalah, ya, contohnya lagi compression, expansion P-box, S-box. Ya, artinya apa? Artinya Feistel cipher ini, ya, menggunakan semua komponen dari 9 komponen yang membangun ya, kriptografi simetriki tadi. Ya, ini contohnya. Ini desainnya pertama. Ya, dari Feistel cipher, plain text, saya XOR dengan fungsi Feistel. F ini fungsi Feistel ya. Ya, F ini fungsi Feistel. Dengan input parameter dari key. Ya, K itu key. Ya, jadi K saya masukkan ke fungsi Feistel, diacak oleh fungsi Feistel, kita XOR dengan plain text. Hasilnya adalah ciphertext. Karena komponen yang digunakan untuk merubah ciphertext dari plain text dan K adalah XOR, ya, maka di proses dekripsi tinggal kita balik arahnya. Ciphertext kita XOR dengan fungsi Feistel, atau fungsi Feistel pasti kembalinya adalah plain text. Ini adalah desain yang pertama. Desain yang kedua, nah ini contoh. Ya, contoh dari desain yang pertama tadi. Ya. Jika kita dihadapkan oleh tantangan seperti ini, ya, plain text panjangnya 3 bit, plain text juga 3 bit. Ya. Kemudian, ya, panjang dari key-nya, plain text dan ciphertext adalah 4 bit. Ya. Key-nya adalah 3 bit. Ya, jika kita asumsikan ya operasional dari fungsi Feistel ini adalah ya 2 bit dari key, ya 2 bit dari key, ya itu merepresentasikan 3 bit dari key ini ya, kita asumsikan bahwa bit pertama dan bit ketiga, ya bit pertama dan bit ketiga dari key itu merepresentasikan ya komposisi 2 bit biner, bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Kemudian, ya 2 bit ini kalau kita kuadratkan, kita square, kuadratkan, akan menghasilkan 0, 1, 4, dan 9. Nah, 0, 1, 4, dan 9 ini membentuk komposisi 4 bit biner. Ya, membentuk pola 4 bit biner. Nah, itu adalah output dari fungsi Feistel. Nah, karena membentuk pola 4 bit biner, nah, baru kita bisa XOR dengan 4 bit plain text. Hasilnya adalah berupa 4 bit output ciphertext. Contohnya, plain text-nya adalah 0111, key-nya adalah 101.
Nah, 101 ini ya bit pertama dan ketiga adalah 11. Ya, membentuk bilangan desimal 3. 3 kita kuadratkan, 9. 9 kita rubah ke pola bit 4 bit biner, 1001. 101 hasil output dari fungsi Pastel. Kita XOR dengan 0111, ketemulah ya 111. Nah, dekripsinya tinggal dibalik. 1110 kita XOR dengan fungsi Pastel. Ya, output fungsi Pastel 1001 akan kembali menjadi 0111. Gitu ya. Nah, desain dari fungsi Pastel yang pertama terlalu sederhana, gampang untuk dikembalikan prosesnya. Nah, untuk itu Pastel ya merancang desain yang kedua. Ini desain keduanya. Ya, the text kita bagi menjadi 2, kita swap. Ya, kiri dan kanan sama rata. Kiri kita XOR dengan output fungsi Pastel, sedangkan kanan ya langsung masuk ke separuh bagian dari ciphertext. Nah, sekarang fungsi Pastel ini tidak hanya dipengaruhi oleh key, tetapi juga dipengaruhi oleh separuh bagian yang kanan. Nah, yang ini. Jadi separuh bagian yang kanan dan key ini mempengaruhi fungsi Pastel. Outputnya kita XOR dengan separuh bagian kiri. Ini lebih kompleks daripada desain yang pertama. Deskripsi tinggal dibalik. Separuh bagian kiri langsung masuk ke XOR. Ya, kita XOR dengan fungsi output fungsi Pastel. Separuh bagian yang kanan dan key. Hasilnya pasti akan menghasilkan separuh bagian kiri. Sedangkan separuh bagian kanan langsung kita ambil dari separuh bagian kanan dari ciphertext. Nah, ini masih kurang kuat. Ya, masih mudah untuk dikembalikan prosesnya. Nah, untuk itu Pastel mengembangkan desain yang ketiga dengan menambahkan round. Ya, dengan menambahkan round dan swap. Ya, jadi desain yang kedua kita swap, ya kemudian kita ulang. Ya, sekian kali. Ya, di sini contohnya diulang 2 kali, round 1 dan round 2. Ya, jadi di round 1 ini ada desain yang kedua, kita tambah swap supaya ya separuh bagian kanan tidak langsung menjadi separuh bagian kanan ciphertext. Nah, oleh karena itu kita swap. Nah, setelah di swap kita ulang lagi ya 1 kali lagi. Ya, sehingga totalnya ada 2 round. Nah, ini jauh lebih kuat daripada 1 round saja. Ya, 2 round ya ini masih kurang kuat kalau saya bandingkan dengan 10 round. Ya, 10 round ya lebih lemah kalau saya bandingkan dengan 100 round. Tetapi yang harus kita perhatikan adalah memang semakin banyak round yang kita lakukan, semakin kuat kriptografinya, tetapi waktu komputasinya juga semakin lama. Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah ya kita desain sebuah algoritma kriptografi yang memiliki kompleksitas yang tinggi, tetapi waktu prosesnya harus cepat. Nah, itu yang sulit, itu tantangannya. Ya, tantangannya di situ. Nah, gitu ya. Yang berikutnya, jadi Pastel Cipher cuma ada 3 desain. Desain yang pertama yang sederhana, desain kedua yang tadi, ya. Desain yang ketiga ada tambahan round dan swapper. Nah, yang kedua adalah non-Pastel Cipher. Nah, dibandingkan dengan Pastel Cipher, kalau Pastel Cipher menggunakan semua jenis komponen, ya, self invertible, invertible, dan non invertible. Kalau non Pastel Cipher hanya menggunakan komponen yang invertible saja, ya, hanya menggunakan komponen yang invertible saja. Nah, catatan di sini, kalau invertible saja itu artinya termasuk self invertible. Jadi invertible dan self invertible sama, dua-duanya adalah invertible. Ya, jadi XOR, ya. Kemudian straight permutation box, ya, straight substitution box itu masuk ke kategori komponen yang invertible. Oke, dari sini apakah ada yang ditanyakan? Ya, perbedaan antara Pastel Cipher dan non-Pastel Cipher. Oke, bisa diterima? Ada yang ditanyakan barangkali? Halo, oke ya, masih stay tune? Masih, Pak. Pak Mak, dari ya, Pak Mak, saya
itu Pak, untuk penjelasan Pak Amang tadi yang kursornya itu belum kelihatan di share screen, jadi yang bagian kursornya nggak kelihatan ya? Ini saya gerakan kursor nggak kelihatan? Nggak kelihatan sama sekali Pak. Tapi pindah atau slide-nya bisa pindah cuma yang bagian tunjukan dari Pak Amang nggak nampak sama sekali. Nanti saya komplain ke developernya itu ya selalu ada masalah. Oke, berikutnya kita kembali lagi ke stream Cyber yang tadi di awal ya, stream Cyber. Nah, kalau stream Cyber ini ada dua macam, synchronous stream dan non synchronous stream. Synchronous itu membutuhkan sinkronisasi key di sisi pengirim dan di sisi penerima. Nah, ini mirip dengan konsepnya time division multiplexing. Jadi kalau di sisi pengirim key-nya adalah K1, maka di sisi penerima juga harus K1. Itu namanya sinkron. Nah, untuk menyinkronkan itu maka butuh kanal khusus. Ya, sama dengan DDM kan ya. Butuh signaling kalau di DDM. Nah, kalau di sini butuh butuh network khusus untuk menyinkronkan key antara pengirim dan penerima. Nah, ini contohnya. Nah, ini butuh kanal untuk menyinkronkan antara K di pengirim dan penerima. Nah, ini kita sebut dengan sinkron. Nah, sedangkan yang asinkron tidak membutuhkan sinkronisasi key di sisi pengirim dan penerima. Ya, gitu ya. Nah, untuk itu, ya ini slide yang terakhir. Ya, untuk itu yang tadi saya katakan bahwa itu adalah tantangan bagi kita semua ya, sebagai pendevelop ya kriptografi simetri. Yang pertama, ya, dikatakan algoritma kriptografi simetri modern itu kuat jika yang enkripsinya mudah, dekripsinya mudah. Tetapi kompleksitasnya harus tinggi, ya, dan waktu komputasinya harus cepat. Nah, untuk mendapatkan itu, maka kombinasikanlah antara komponen confusion dan diffusion. Oke, selesai. Ini slide yang terakhir, saya kira cukup. Ya, apakah ada yang ditanyakan? Oke, selesai ya? Cukup? Kalau sudah selesai, ini nanti saya tutup yang kelas 1, yang kelas 1-nya lagi saya buka absensinya. Oke, sebelum saya tutup, apakah ada yang ditanyakan? So far, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo? Mungkin belum ada, Pak. Belum ada ya? Baik, kalau nggak ada, ya saya bisa menutup kuliah kita malam hari ini. Ya, saya kira cukup di sini. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.